Untuk kenapa HAMI tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Pangandaran. Untuk turut serta menandatangani. Ini merupakan sebuah simbol, sebuah janji dari komitmen seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat khususnya dalam bersama-sama kita memberantas penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba terkhusus di wilayah perairan Jawa Barat. Kita rakyat mewakili teman-teman mungkin yang saya tanyakan kenapa Pak Ibu Hari Anti Narkotika Internasional ini dilaksanakan di Pangandaran. Terus sebesar apa kasus peredaran atau penyeludupan narkoba di pesisir Jawa Barat sendiri, pesisir selatan ya, Jawa Barat sendiri. Terus apa penanganannya, bagaimana penanganannya? Yang kedua harapannya dengan deklarasi nelayan anti narkotika oleh nelayan sendiri, Bu, apa harapannya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kenapa HAMI tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Pangandaran? Tentunya kami melihat tadi masyarakat Pangandaran ini tentunya dari wilayah pesisirnya sangat panjang. Kemudian dari kasus yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dir Narkoba Polda Jabar tentang ungkap kasus yang di Madasari itu tentunya membuat kita dari BNP Jawa Barat untuk mendorong masyarakat Jawa Barat, Pangandaran ini untuk lebih waspada terhadap tadi penyalahgunaan dan peredaran gelap, khususnya peredaran gelap. Harapan kami masyarakat pesisir Pangandaran dan tentunya para nelayan dan masyarakat itu lebih respon jika terjadi hal-hal peredaran gelap, segera melaporkan kepada pihak berwajib yang ada di Pangandaran. Dalam hari ini bisa ke Polres ataupun ke Pemda Kabupaten Pangandaran. Tentunya nanti akan segera diinfokan kepada kami, baik di BNN Kabupaten Kota terdekat yaitu Ciamis, kemudian akan kami tindak lanjuti. Tentunya dengan kasus yang besar seperti kemarin, harapan kami tidak terulang lagi di Pangandaran. Dengan tadi membuat masyarakat mengetahui apa sih P4GN, apa saja yang harus dilakukan. Jadi generasi muda harapannya sudah tahu bagaimana cara menolak penggunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, atau masyarakat langsung jika terjadi peredaran gelap cepat respon. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Pak? Baik, menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu PLH BNP Jawa Barat ya. Jadi memang tadi yang disampaikan pertanyaan tadi kenapa di pantai ya. Memang luas Indonesia ini kan hampir sebagian besar adalah lautan ya. Dan kita sangat terbuka sekali, ya sangat-sangat terbuka sekali. Karena memang untuk pengawasan ya akan sulit, ya karena banyak pelabuhan-pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil atau misalnya pelabuhan-pelabuhan tikus, ya yang memang banyak di sini. Apalagi ya banyak jeti-jeti atau pelabuhan-pelabuhan khusus, ya yang memang tidak terdaftar, sehingga pengawasan ini akan sangat-sangat minim ya. Itulah kita perlu ya bersama-sama ya, terutama di sini, makanya ditempatkan di sini kita bersama-sama dengan masyarakat nelayan ya, nelayan pesisir ya, untuk juga ikut peduli maupun ikut memerangi narkoba ya. Para nelayan juga harus tahu ya, karena memang peredaran narkoba ini tadi ya sudah sangat masif ya, sudah sangat masif ya. Dan karena memang pengawasan kita memang sangat-sangat minim ya, karena memang juga luas ya, luas daripada garis pantai yang sangat panjang ya, khususnya di negara kita ini. Jadi memang momen
ya, momen ini ya, di hari-hari ini saya harapkan seluruh masyarakat Pangandaran ya, khususnya nelayan juga ikut peduli ya, memerangi ya narkoba ya, peredaran narkoba yang ada di Pangandaran ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silakan Mbak. Terima kasih, mohon izin Pak Ketua, Ibu Penas. Saya izin mungkin menjawab terkait pertanyaan Bapak Agus tadi terkait tingkat tingginya kasus di Pantai Selatan. Baik, dapat kita ketahui mungkin dari tahun 2014 sendiri kasus yang menonjol ada di ujung genteng dengan barang bukti sabu 60 kg, dan 2020 Mabes Polri ada ungkap kasus 400 kg di daerah Pelabuhan Ratu, dan yang terakhir 2022 Pangandaran di Pantai Madasari oleh Polda Jabar. Dari semua kasus itu mayoritas adalah jaringan Timur Tengah, jaringan Iran. Dan begitupun kami yang ungkap kasus kemarin yang 5 kg itu termasuk jaringan Timur Tengah. Dan di situ ada labelnya Afghani 19 ban. Makanya kami di sini pihak BNN Jawa Barat khususnya selalu berkoordinasi juga dengan Polda Jabar untuk mengidentifikasi masalah terkait jaringan yang menyalurkan lewat jalur. Tadi sudah disebutkan dari pihak pusat juga, mayoritas penyelundupan narkotika yang dengan jumlah besar mayoritas lewat jalur laut. Maka besar harapan kami di sini agar baik masyarakat dan khususnya tokoh nelayan nih dapat mengantisipasi apabila nantinya kedepannya ada kejanggalan dari oknum-oknum yang melakukan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, ucapan terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Dan silakan untuk orang menggait ataupun merangkul beberapa organisasi kemasyarakatan di pesisir, atau seperti apa nih cara pencegahan dan upaya mungkin dari BNN sendiri ya, kan tidak terlalu banyak dan tidak tersebar khususnya di Kabupaten Pangandaran. Dan mungkin yang kedua, ini tadi ada 8 tadi yang diungkap. Nah, itu latar belakangnya seperti apa sih sebenarnya dari beberapa atau 8 yang diungkap, dan berapa banyak sih kasus-kasus kecil yang sudah diungkap? Apakah cuma 8, apa emang ada lagi seperti itu? Mungkin itu saja, cukup. Untuk LKM sendiri yang ditangani BNN Provinsi Jawa Barat periode dari April sampai dengan Juni kemarin, tengah Juni kemarin, memang hanya 8 LKM, Pak. Dan semuanya tidak ada perbedaan antara LKM yang besar ataupun yang kecil. Kami semuanya dituangkan dalam LKM. Kami pun mungkin ada satu LKM temuan satu lagi. Kita sedang dalami prosesnya dengan barang bukti sebanyak 500 gram sabu. Kita masih mendalami dan mengembangkan kasusnya sehingga kami tidak menyebutkan langsung. Dan untuk latar belakangnya mayoritas ini barang bukti banyak dari daerah Sumatera, Pak. Ungkap kasus kami barang bukti sumbernya dari Sumatera, baik itu dari sabu-sabu ataupun ganja, sumber asalnya dari Sumatera, Pak. Berbagai modus, ada modus melalui paket, ada yang diselundupkan dengan supir langsung membawa, dan ada juga yang diselundupkan di orang-orang langsung seperti tempel seperti itu, Pak. Modus operandinya beragam. Karena memang jaringan itu kan terus berkembang, Pak, mengamati gimana mencari tengahnya petugas seperti itu. Baik, izin sama ini. Saya akan menambahkan bahwa untuk apa saja yang sudah dilakukan BNN Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran, tahun ini menjadi fokus untuk kami melakukan kegiatan desa bersinar di Pangandaran. Jadi kami mengambil pilot project di desa Pangandaran, kami melakukan kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga. Jadi ada beberapa kegiatan di sekolah untuk menanamkan kepada siswa bagaimana cara untuk menolak tadi jika menolak tawaran-tawaran untuk menggunakan narkotika. Kemudian di situ juga kami juga melakukan kegiatan IBM tadi, intervensi berbasis masyarakat. Ini adalah kegiatan rehabilitasi. Jadi upaya kami adalah melalui kegiatan agen melalui masyarakat untuk tadi jika terjadi penggunaan narkotika di wilayah tersebut,
Jadi masyarakat segera respon. Apa yang akan dilakukan? Kecepatan merespon ini yang kita tanamkan kepada masyarakat tadi untuk cepat bergerak. Jadi jangan sampai para penyalahguna ini hanya didiamkan, kita tidak peduli. Harusnya yang harus kita lakukan adalah membawa tadi penyalahguna ini untuk hadir, mendekat ke layanan-layanan kesehatan yang sudah siap menerima layanan rehabilitasi. Terus kemudian tidak hanya pencegahan dan rehabilitasi, tapi pemberdayaan masyarakat. Jadi di daerah-daerah yang tadi misalnya rawan terhadap peredaran, kita upayakan untuk pengalihan mata pencarian masyarakat di situ untuk kita latih ke pelatihan-pelatihan yang memang mengalihkan masyarakat untuk tidak fokus pada penyalahgunaan narkotika. Jadi di desa tertentu misalnya yang menjadi pilot project, kita tanamkan tadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan tentunya dari bidang pemberantasan juga terus menanamkan kepada masyarakat di desa Pangandaran saat ini untuk tadi cepat respon jika terjadi peredaran gelap narkotika di sekitarnya. Jadi segera melapor, segera bertindak. Tentunya dengan ini masyarakat menjadi peduli, menjadi satu kesatuan dalam rangka mengakselerasi percepatan P4GN di Kabupaten Pangandaran. Itu saja tambahan dari saya.